Shalom Bapak Ibu semua. Seseorang telah bertanya kepada saya, apa kamu tidak salah pilih Tuhan? Tuhan kok manusia? Kenapa kamu menyembah manusia? Bukankah itu suatu bentuk kekafiran kalau kamu menyembah manusia? Dan saya menjawab, saya tidak salah pilih Tuhan. Karena Tuhan saya adalah Tuhan. Mau tahu ulasannya lebih lanjut? Tunggu video ini. Di awal tadi, itu adalah sebuah pertanyaan yang paling umum, yang mungkin sering kita dengar sebagai seorang Kristen. Karena apa? Kita dituduh mentuhankan manusia. Sementara di dalam iman kekristenan, sebaliknya, kita tidak mentuhankan manusia, tetapi kita mengakui dan mempercayai Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Untuk ulasan lebih detail, saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Di sini saya tampilkan yang pertama adalah The MacArthur Study Bible, yang kedua adalah The Orthodox Study Bible, yang ketiga adalah Bible Commentary New Testament karangan Warren Wiersbe, dan yang keempat adalah Testimonies of the Ante-Nicene Fathers to the Doctrine of the Trinity. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, ini adalah dasar fundamental yang menurut saya dari kitab Injil Bapak Ibu. Kita baca dulu ayat ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketheos enologos. Firman adalah Allah. Nah, di ayat yang ke-14, dikatakan di situ, Keologos sars eheneto, dan firman itu menjadi daging. Dari analisa ini, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, hal yang pertama yang kita dapat dari ayat 1, firman adalah Allah. Hal yang kedua yang kita dapat dari Yohanes 1 ayat 14 adalah firman menjadi manusia. Dari dua klausul ini, bahwa Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang jadi Allah. Jadi Bapak Ibu, saya pribadi mempercayai Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Jadi tidak ada alasan saya dikatakan kafir. Kenapa? Saya tidak mentuhankan manusia, tetapi saya mempercayai Tuhan yang jadi manusia. Nah, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, perhatikan kata dalam bahasa Yunaninya di situ. Theos epanorote ensarki. Allah datang dan hidup di dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa. Jadi jangan katakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu berdasarkan doktrin dan pengajaran Paulus. Karena bukan Paulus saja yang mengajarkan seperti itu Bapak Ibu, tetapi juga rasul-rasul Yesus yang lain. Dan di video sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa keberadaan Paulus diakui juga oleh para rasul termasuk Petrus. Dan orang yang tidak bisa menerima ini, itulah yang dikatakan oleh Alkitab antikristus. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan di situ, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Jadi ketika seseorang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias atau Al-Masih, maka dia adalah antikristus. Dan seseorang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia juga disebut sebagai antikristus. Mengaku diri Kristen tetapi tidak mengakui Yesus yang adalah Tuhan sebagai manusia, itu sama dengan antikristus. Nah, banyak orang juga mengaku akhir-akhir ini adalah sebagai seorang pakar kristologi. Mohon maaf Bapak Ibu, di literatur ini kita bisa lihat, a biblical Christology maintains that Jesus Christ's nature was both fully God and fully man. Jadi, bukan pakar kristologi kalau tidak mengaku Yesus Kristus memiliki dua natur yang berbeda, yaitu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia seorang pakar kristologi tetapi tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia, mohon maaf, beliau bukan pakar kristologi. Kenapa? Mempelajari Kristus pun ternyata masih setengah. Bagaimana bisa dikatakan seorang pakar kristologi Bapak Ibu? Kata pakar sudah pasti adalah ahli. Berarti dia harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Nah, hal ini juga ditegaskan di dalam Kolose 2 ayat 9 bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Perhatikan kata pleromates, theotetos, dan somatikos. Kalau kita terjemahkan ayat ini Bapak Ibu, sebab di dalam Dia, yaitu maksudnya adalah Yesus,
berdiam seluruh sifat-sifat kealahan, sifat-sifat ilahi yang hidup dalam bentuk tubuh jasmani. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan Yesus adalah sepenuhnya manusia. Jadi Yesus bukan 50% Allah, bukan 50% manusia. Nah, perhatikan dalam literatur itu bahwa Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Perhatikan juga dalam literatur ini, to remind his readers of his human and divine nature, bahwa Yesus memiliki dua natur yang berbeda, sebagai manusia dan sebagai Allah. Nah, ini yang orang-orang Kristen, para teolog sudah pasti pernah mendengar Ignatius. Ignatius berkata di situ, wait for him who is beyond all time, null, invisible. Dia yang melebihi segala waktu. Dia yang kekal dan yang tidak nampak. For our sake became visible. Demi kita, dia akhirnya menjadi nampak. Who was incapable of suffering. Dia yang tidak mungkin mengalami penderitaan. Tetapi, and for our sakes, suffered. Tapi demi kita, dia menderita. Tulisan ini diambil dari tahun 107 Masehi. Dengan kata lain itu sekitar 500 tahun sebelum Islam lahir, Bapak Ibu. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa di abad pertama, di abad kedua dan selanjutnya sudah diakui bahwa Yesus memiliki dua natur yang berbeda, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Nah, kalau mungkin bertanya kepada saya, bagaimana mungkin bisa dia 100% Allah dan 100% manusia? Saya hanya bisa jawab, itulah yang menunjukkan keilahian dia. Kalau Ilyas Zulkifli bisa menjelaskan dengan sempurna bagaimana Yesus bisa 100% Allah dan 100% manusia, maka Ilyas Zulkifli yang jadi Tuhan karena bisa menjelaskan rahasia ilahi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan mungkin dengan kemampuan kita yang terbatas bisa menjelaskan sesuatu yang tak terbatas. Dan itu adalah bagian dia dan itu adalah rahasia dia. Ya? Nah, hal ini pernah ditentang oleh bidat atau ajaran-ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Gnostik tidak mengakui 100% Allah, 100% manusia. Nah, dosetik menolak kemanusiaan Yesus dan Serintian menolak bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan mungkin juga ini ada kaitannya dengan ajaran saudara-saudara kita bahwa mereka tidak mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Selanjutnya, ada orang yang bertanya kepada saya, bukankah Allah itu tak terbatas? Manusia terbatas enggak? Ya saya bilang, manusia terbatas. Nah, berarti Allah yang tak terbatas jadi manusia yang terbatas sama dengan Allah itu terbatas. Saya bilang, tidak. Nah, kaitannya begini Bapak, ketika Yesus menjadi manusia, Allah yang tak terbatas itu tidak dibatasi oleh kemanusiaannya yang terbatas. Bapak Ibu, ini bahasanya tingkat tinggi. Tolong dicerna dengan baik dan minta hikmat Roh Kudus. Allah yang tak terbatas itu tidak dibatasi oleh kemanusiaan Yesus yang terbatas. Karena Allah tetap tidak terbatas. Kalau Allah tidak bisa jadi manusia, maka Allah itu adalah Allah yang terbatas. Kenapa? Dia dibatasi oleh ketidakmampuannya menjadi manusia. Syukurnya Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang bisa jadi manusia. Yesus, Allah yang jadi manusia, itu menunjukkan kemahakuasaannya bahwa dia tidak dibatasi oleh keterbatasan manusia. Buktinya, dia bangkit dari kematian. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kenapa? Dia bisa mati. Tapi lihat, kisah Yesus tidak berhenti sampai pada kematian. Kisah Yesus lanjut terus sampai selama-lamanya. Bahwa dia mati, bangkit, dan hidup selamanya. Hanya Allah yang bisa berbuat itu Bapak Ibu. Karena Allah tidak dibatasi oleh maut, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, saya sangat bersyukur sekali menyembah Allah yang jadi manusia. Karena kalau dia tidak bisa jadi manusia, maka dia juga tidak bisa jadi Allah. Karena untuk strata yang rendah saja tidak bisa, boro-boro dia bisa masuk ke dalam strata yang lebih tinggi. Nah, ayat yang mendukung hal itu, kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Lihat di sini. Ketika aku melihat dia, aku di situ adalah Yohanes. Melihat dia, siapa dia? Dia adalah Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dalam bahasa Yunaninya, egoemio protos keos katos, artinya dia yang tetap ada. Sebelum awal mula penciptaan maupun sesudah semua ciptaan hilang lenyap, Yesus tetap ada. Artinya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ketika dikatakan, "Aku telah mati," kemanusiaannya mati, tetapi kealahannya tidak dibatasi oleh keterbatasannya sebagai manusia yang bisa mati. Buktinya, dia hidup sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, banggalah kalau Tuhan itu jadi manusia. Karena seandainya Tuhan Kristen tidak bisa jadi manusia, maka dia tidak bisa jadi Allah. Untuk yang kecil saja dia tidak bisa. Untuk yang rendah saja dia tidak bisa. Ngapain dia bisa untuk yang ketinggi? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh keterbatasannya sebagai manusia. Buktinya dia hidup sampai selama-lamanya. Tunggu video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.